Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun dengan sempurna merevisi bagian atas dari 13 latihan, dan berkata dengan keras, Tuan Sekte ini mengumumkan bahwa mulai sekarang, metode latihan Huang Fu Sheng Zong saya telah disatukan. Dari murid dalam, ke kepala Sekte Suci, dan leluhur Sekte, Anda harus bersumpah sebelum berlatih dan tidak meneruskannya kepada siapapun secara pribadi, dan mereka yang melanggar perintah akan dihukum. Master Sekte tidak akan pernah mentolerir penghancuran 9 klan, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun menyatukan latihan, Song Huixin memberi Tuo Bai Yingying cincin penyimpanan dan piala milik kepala klan Jin dan para tetua klan Jin. Setelah indera spiritual Tuo Bai Yingying menembus lebih dari 80 cincin penyimpanan, tiba-tiba, wajahnya menunjukkan kegembiraan, dan berkata, Saudaraku, ada semacam api peringkat sub-abadi dari atribut es terbaik di dalamnya, ucap dari Tuo Bai Yingying. Apa? Biarkan aku lihat, ucap dari Tan Yun sangat bersemangat. Ketika cincin penyimpanan di tangan Tuo Bai Yingying berkedip, sebuah kotak sebesar kaki muncul di tangannya. Saudaraku, apinya ada di dalam, ucap dari Tuo Bai Yingying. Tan Yun segera mengendalikan indera spiritualnya untuk memasuki kotak dan menemukan api gelap di dalam kotak itu. Nyala api itu sepertinya merasakan mengintip kesadaran spiritual, dan api itu meraung, kamu telah mengurungku selama 5000 tahun, biarkan aku keluar. Aku memberitahumu manusia sialan, kamu tidak memiliki kemampuan untuk memurnikanku sama sekali, ucap dari api itu. Apa yang kamu teriakkan? Tunggu dan lihat, lihat manusia terkutuk di matamu, bisakah aku memperbaikimu? Setelah Tan Yun mencibir, dia berkata sambil tersenyum, hantu Wu Bingyan sudah berakhir, ucap dari Tan Yun. Tan Yun percaya bahwa setelah Hong Meng Bingyan melahap hantu Wu Bingyan, dia akan dapat maju dari kesuksesan kecil tingkat ke-7, setidaknya ke kesuksesan kecil tingkat 8, atau bahkan kesuksesan besar tingkat 8. Bagi Tan Yun, kemunculan hantu Wu Bingyan adalah kegembiraan yang tak terduga. Memang, Tan Yun awalnya berpikir bahwa jika Hong Meng Bingyan dan api Hong Meng ingin maju di masa depan, dia harus mencari api. Tapi sekarang, di piala klan Jin, ada api atribut es peringkat sub-abadi kelas atas, bagaimana dia tidak bersemangat? Setelah mengambil napas dalam-dalam, setelah tenang, Tan Yun memanipulasi 1500 pedang terbang, yang membutuhkan waktu 5 hari untuk mengatur di pintu alam rahasia formasi cincin 12 naga, yang lebih defensif, digunakan. Setelah semuanya selesai, untuk mencegah orang lain menyerang Sekte Suci Huang Fu, Tan Yun mengorbankan menara suci indah yang luar biasa di bawah pintu keluar alam rahasia Huang Fu. Setelah memasuki lantai 10, dia mulai memanipulasi Hong Meng Bingyan untuk melahap hantu Wu Bingyan. Kera iblis pembantai surga memasuki lantai 9 untuk berkultivasi, singa naga emas memasuki lantai 8, dan Moer memasuki lantai 7. Pada saat yang sama, sebelum mundur, Tan Yun membiarkan Raja Kelabang yang haus darah, Raja Elang Ungu yang menantang jiwa, Raja Singa Dingin Pelangi Darah, dan Raja Burung Merah, yang memiliki alam tertinggi di antara 8 Raja Klan dan sudah dalam tahap pertumbuhan urutan ke-8, masuk ke lantai 3, 4, 5, dan 6. 4 Raja Klan lainnya mematuhi perintah Tan Yun dan kembali ke gulungan monster di Xianghu nomor 1. Sekarang Tan Yun tidak peduli dengan batu spiritual berkualitas tinggi yang dibutuhkan untuk membuka menara suci Linglong. Bahkan jika lantai pertama hingga ke-12 dari menara suci Linglong semuanya dibuka, batu roh berkualitas tinggi di tangannya dapat bertahan selama lebih dari 600 tahun. Ketika Tan Yun sedang mundur untuk api pemurnian jiwa, Tante Xianer juga mengorbankan menara sucinya, memungkinkan Tuo Bai Yingying, Mu Mengyi,
Xiao, Suezian, dan Shen Subing untuk memasuki latihan. Di sisi lain, dia duduk bersila di salju bersama Tan Tai Yu dan Tan Tai Long, memejamkan mata, dan melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menempuh jutaan mil di luar wilayah rahasia Huangfu, menantikan kemunculan Tan Tai Xuanzong. Mereka bertiga tahu bahwa jika Tan Tai Xuanzong bereinkarnasi dengan lancar, dia akan berusia 22 tahun sekarang. Pada saat yang sama, mereka bertiga tahu bahwa jika Tan Tai Xuanzong bereinkarnasi jauh, itu normal baginya untuk tidak tiba di Huangfu Shengzong pada usia 22 tahun. Di belakang tiga orang yang duduk bersila, hanya Song Huixin, Huangfu Guchong, dan Wei Kuan yang hadir, dan semua orang menjalankan urusan mereka sendiri. Di dalam lantai 10 menara suci yang indah, dalam sekejap mata, setelah 35 tahun, Hongmeng Bingyan akhirnya melahap api hitam hantu itu. Bingyan Hongmeng yang melayang di depan tubuh Tan Yun langsung meningkat dari 500 kaki menjadi 800 kaki. Tan Yun yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, menatap Hongmeng Bingyan yang berwarna biru es, dan tertawa keras, hahaha, Daceng tingkat 8, Anda dapat langsung membakar senjata sub abadi tingkat tinggi menjadi ketiadaan, ucap dari Tan Yun. Sekarang tubuh hegemoni Tan Yun Hongmeng telah memasuki tahap penguasaan tingkat 8, dan dia memiliki kekuatan untuk merobek senjata sub abadi kelas menengah dengan tangan kosong. Tidak ada keraguan bahwa Hongmeng Bingyan hari ini adalah pembunuh yang kuat dari Tan Yun. Adapun api Hongmeng hanya puncak peringkat ke-6 sekarang, yang tidak diragukan lagi hambar bagi Tan Yun. Saya akan mundur dan berlatih dulu, dan kemudian saya akan menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak atribut api dan es di masa depan, ucap dari Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memberi isyarat, dan nyala es Hongmeng setinggi 800 meter berubah menjadi seberkas cahaya biru dan masuk ke telapak tangan kirinya. Kemudian, Tan Yun duduk seperti batu, hatinya seperti air yang tenang, dan dia melakukan seni Qi kondensasi Hongmeng, menjadi gila, dan itu menelan energi spiritual yang kaya di menara. Waktu seperti panah, dan waktu di menara telah berlalu 370 tahun. Tan Yun telah menghabiskan satu total 405 tahun di menara. Pada saat ini, Tan Yun akhirnya memasuki tingkat ke-8 alam dewa, dan primordial ke-8 jiwa berasal dari alam Hongmeng di Lingqi. Dan di luar waktu, 2 tahun 3 bulan telah berlalu, di luar menara, Tan Tai Yu, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya yang keruh menunjukkan kilau yang bersemangat. Kakak kedua, Xianer, dia datang, ucap dari Tan Tai Yu. Saudaraku, apa yang akan datang, apakah Zhong Er di sini, ucap dari Tan Tai Long setelah membuka matanya. Kakek, benarkah, ucap dari Tan Tai Xianer. Mata indah Tan Tai Xianer dipenuhi dengan harapan dan kerinduan yang mendalam. Tan Tai Yu bangkit dan berkata dengan penuh semangat, Xianer, pemuda itu pasti reinkarnasi ayahmu. Xianer, matanya sangat mirip dengan ayahmu, itu pasti ayahmu, ucap dari Tan Tai Yu. Tan Tai Xianer langsung mengaburkan penglihatannya dengan air mata, kakek, di mana ayah, ucap dari Tan Tai Xianer. Ribuan mil jauhnya, dia mengemudikan roh perahu, terbang menuju Huangfu Shengzong, ucap dari Tan Tai Yu berkata dengan penuh semangat. Tan Tai Xianer sangat senang, dia tiba-tiba melihat ke belakang, melihat menara yang indah, dan berteriak, Tan Yun, kakekku berkata bahwa sepertinya ayahku akan kembali, kamu keluar dan membuka pintu ke dunia rahasia, dan kemudian kami pergi untuk mengkonfirmasi, ucap dari Tan Tai Xianer. Xianer, benarkah, ucap dari Tan Yun di dalam menara. Di saat berikutnya, pintu menara lantai 10 terbuka, dan Tan Yun terbang keluar dari menara dengan penuh semangat. Iya, Tan Tai Xianer berkata, kakek berkata bahwa ayah berada 10 juta mil ke barat daya, ucap dari Tan Tai Xianer. Kekosongan itu seperti riak air, dan rambut Tan Yun beterbangan, melepaskan kesadaran spiritualnya,
dan menuju ke arah dunia rahasia Huanfu seperti mimpi hantu itu meluas ke barat daya. Setelah beberapa saat, Tan Yun tampaknya telah menemukan sesuatu, menarik pengetahuan spiritualnya, memandang Tantai Xianer, Tantai Yu, dan Tantai Long, dan berkata dengan penuh semangat, itu terlalu mirip, itu sama dengan Master Sekte Lama, matanya sangat mirip, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun membuka pintu ke alam rahasia dengan cara yang unik. Xianer, aku akan membawamu ke sana, ucap dari Tan Yun mengulurkan tangan kanannya. Iya, wajah Tantai Xianer yang menakjubkan memancarkan sentuhan rasa malu, dan kemudian dia mengulurkan tangannya yang lemah dan tanpa tulang dan meletakkannya di tangan Tan Yun. Kakek, paman buyut, ayo pergi, ucap dari Tan Yun. Setelah meninggalkan kalimat, Tan Yun mengambil Tantai Xianer dan terbang keluar dari gerbang alam rahasia terlebih dahulu. Tantai Yu dan Tantai Long mengikuti dengan penuh semangat. 2 jam kemudian, di atas pegunungan di barat daya pinggiran luar pegunungan hukuman surgawi, perahu roh artefak spiritual tingkat rendah sedang mengemudi. Di atas kapal roh, seorang pria muda yang tampak seperti 16 tahun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Pemuda itu sombong dan tampan, dan dia adalah kekuatan sempurna dari dunia embrio spiritual. Dari pakaian anak laki-laki dan pangkat perahu roh yang dia kendarai, dapat dilihat bahwa keluarga anak laki-laki itu cukup kaya. Hanya saja pada saat ini dia melihat pegunungan hukuman surga, matanya penuh kebingungan, dan kesedihan yang samar mengikis hatinya. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan jiwa janin tingkat kedua di belakang lelaki muda itu membungkuk dengan cemas dan berkata, "Tuan muda, apakah Anda merasa tidak enak badan?" ucap dari lelaki tua itu. Nama lelaki tua itu adalah Liu Qinghao, pengurus rumah tangga tua dari keluarga Su. Steward Liu, saya tidak tahu mengapa saya melihat pegunungan hukuman surgawi dengan sangat ramah. Saat pemuda di Jinpao berbicara, ada banyak kesedihan di hatinya, melihat rumput dan pepohonan di pegunungan hukuman, tiba-tiba saya merasa sedikit sedih. Sepertinya saya pernah ke sini sebelumnya, ucap dari pemuda itu dengan sedih. Liu Qinghao membelai janggutnya dan tersenyum, Tuan muda, ini adalah pertama kalinya Anda meninggalkan kampung halaman Anda dan memasuki pegunungan hukuman surga. Apa yang Anda lakukan? Mungkin ada perasaan deja vu, ucap dari lelaki tua itu. Mungkin, ucap dari bocah itu sambil menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa tentang budak tua ini, ucap dari pria tua itu. Tapi itu tidak masalah, katakanlah, ucap dari pemuda itu. Tuan, meskipun Huangfu Shengzong adalah sekte kuno yang terkenal, itu adalah tempat di mana semua anak keluarga menginginkan untuk menyembah, tapi Huangfu Shengzong berhenti merekrut murid lebih dari 20 tahun yang lalu, mungkin karena invasi suku asing. Meskipun Anda sangat berbakat, orang mungkin tidak menerima Anda, jika kamu membuat marah murid sekte kuno yang menjaga gerbang gunung, budak tua ini takut dia tidak akan bisa melindungimu, ucap dari pria tua itu. Pria muda di Jinpao tersenyum santai, pengurus rumah tangga, kamu terlalu banyak berpikir, karena Huangfu Shengzong adalah sekte kuno, mereka memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu, jika tuan muda ini tidak mempercayainya, mereka tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Alasan terpenting bagi Huangfu Shengzong adalah untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan bahasa mimpi yang menghantui pikiran saya. Sejak saya ingat, selalu ada suara dalam tidur saya, yang menyuruh saya pergi ke Huangfu Shengzong, dan mencari seseorang bernama Tan Yun, ucap dari pria muda itu. Begitu anak itu selesai berbicara, dia melihat 4 berkas cahaya ditembakkan dari lautan awan di depannya. Apa yang ingin kamu lakukan, ucap dari teriak Liu Qinghao, lalu melangkah maju untuk melindungi pemuda di belakangnya, menatap Tantai Yu, Tantai Long, Tan Yun dan Tantai Xianer di depannya seolah berhadapan musuh besar.
Pembantu rumah tangga tidak boleh kasar, ucap dari pemuda itu, setelah pemuda itu selesai berbicara. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat ranah 4, dia melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam. Junior ini telah melihat 4 senior, tetapi saya tidak tahu apa yang akan dilakukan keempat senior itu, ucap dari pemuda itu. Dia terus menundukkan kepalanya, tidak berani melihat ke atas. Di dalam hatinya, keempatnya turun dari langit, jelas kekuatan Ling Kong Void. Tanpa menunggu kata-kata bocah itu, Tan Taeyu mengirim transmisi suara ke Tan Yun, mendesak Tan Yun untuk segera menanyakan identitas bocah di depannya dan tujuan memasuki pegunungan hukuman surgawi. Kamu tidak harus terlalu sopan, siapa kamu, dan mengapa kamu memasuki pegunungan hukuman surgawi, ucap dari Tan Yun. Bocah itu masih menundukkan kepalanya, tidak rendah hati atau sombong, lapor ke senior, Suyu Junior, orang-orang dari dinasti suci Huangfu, kali ini datang ke pegunungan hukuman surgawi sedang memikirkan Huangfu Shengzong dan mencari seseorang, ucap dari pemuda itu. Siapa? Tanya Tan Yun. Tantai Xianer, Tantai Yu, dan Tantai Long, mengepalkan tangan mereka, menatap Suyu dengan penuh berharap dia mengatakan, cari Tan Yun. Suyu menundukkan kepalanya dan bermeditasi dalam diam. Setelah lama berpikir dalam-dalam, dia berkata, maaf, senior, ini adalah masalah pribadi junior, dan junior tidak nyaman untuk mengungkapkannya, ucap dari Suyu. Pada saat yang sama, Suyu mengerutkan kening, dan dia tiba-tiba merasa bahwa suara pemuda luar biasa di depannya terdengar agak akrab. Kalau begitu biarkan aku menebak, Tan Yun berkata dengan ekspresi sedih, ingatlah untuk pergi ke pegunungan hukuman surgawi, Huangfu Shengzong untuk menemukan Tan Yun, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Suyu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya melebar, menatap Tan Yun, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Karena kata-kata pemuda di depannya persis sama dengan suara yang memanggilnya dalam mimpinya. Kamu, bagaimana kamu tahu bahasa mimpi junior, ucap dari Suyu berkata dengan penuh semangat. Karena aku Tan Yun, ucap dari Tan Yun, saat Tan Yun berbicara, air mata sudah mengaburkan pandangannya. Nak, anakku yang baik, ucap dari Tantai Yu langsung menangis, dia memeluk Suyu dengan erat, terisak. Nak, tahukah kamu, lebih dari 20 tahun yang lalu, kamu pergi pada saat itu, aku bahkan tidak melihatmu terakhir kali sebagai ayahmu, wow. Tuhan membuka matanya, dan akhirnya menyatukan kembali ayah dan anak, ucap dari Tantai Yu. Suyu benar-benar tercengang. Senior, kamu salah, junior ini bukan putramu, ucap dari Suyu. Setelah Suyu selesai berbicara, ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Tantai Xianer memukul dan berlutut di depan Suyu, menangis begitu keras, ayah, aku Xianer. Akhirnya kamu kembali, lihat Xianer, aku putrimu yang berharga, ucap dari Xianer sambil menangis gembira. Tangisan Tantai Yu dan Tantai Xianer terdengar. Tan Yun di samping menangis tanpa henti, sementara Tantai Long sudah menangis. Pada saat ini, Suyu memandang Tantai Xianer dan Tantai Yu yang sedih. Dalam keadaan kesurupan, dia merasakan kesedihan dari hatinya, dan dia tidak tahu mengapa, melihat tua dan muda menangis, dia merasa ada duka tidak bisa dijelaskan. Dan Liu Qinghao benar-benar terpana. Kapan tuan mudaku sendiri menjadi putra orang lain? Tidak hanya itu, kapan Anda memiliki putri cantik lagi? Tuan muda saya tidak hanya terlihat seperti remaja, tetapi dia baru berusia 22 tahun. Liu Qinghao tercengang, tetapi dia tahu bahwa keempat orang di depannya adalah kekuatan yang tak terduga, jadi dia hanya bisa tutup mulut. Kakek, Xianer, jangan menangis, sekarang ayah mertuaku tidak mengenalmu, aku akan membantu ayah mertuaku memulihkan ingatannya, dan maka kita akan bertemu di keluarga yang sebenarnya, ucap dari Tan Yun. Oke, Tan Yun, cepatlah, ucap dari Tantai Xianer jatuh ke pelukan Tan Yun dan menangis.
Iya, Tan Yun mengangguk dan dengan lembut melepaskan Tantai Sianer. Mata Su Yu penuh air mata, menatap Tantai Yu dan Tantai Sianer dan berkata, "Apa yang terjadi? Mengapa saya merasa sedih ketika saya melihat rumput dan pepohonan di pegunungan hukuman surga? Mengapa saya merasa sedih yang tak dapat dijelaskan ketika saya melihat Anda menangis?" ucap dari Su Yu. Tan Yun menghela nafas dan menatap Su Yu dan berkata, "Saya adalah Kaisar Huang Fu saat ini, dan kamu adalah Tantai Xuanzong, Master Sekte lama dari Huang Fu Shengzong. Dan juga, aku menantumu, Sianer adalah putrimu, Tantai Yu adalah ayahmu, dan Tantai Long adalah paman keduamu," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Su Yu tercengang. Ya Tuhan, apakah ini benar?" Liu terkejut dengan identitas yang luar biasa ini, jadi dia pingsan dan jatuh di perahu roh. "Ayah mertua, menantu saya tahu bahwa Anda bingung dan bertanya-tanya, jadi jangan pikirkan itu, menantu kecil akan membangkitkan kenangan berdebu tentang masa lalu dalam jiwamu," ucap dari Tan Yun. Su Yu melihat penampilan tulus Tan Yun, dan dia mengangguk. Dia tahu bahwa dengan kekuatan 4 orang termasuk Tan Yun di depannya, jika dia ingin menyakitinya, dia tidak akan memiliki kesempatan hidup sama sekali. Tentu saja, dia secara tidak sadar berpikir bahwa Tan Yun yang mengaku sebagai penguasa Huang Fu Shengzong di depannya, tidak berbohong padanya. "Ayah mertua, tutup matamu sekarang dan rileks," ucap dari Tan Yun. "Yah." Su Yu menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Bang! Tan Yun menamparkan dadanya dengan telapak tangan kanannya, dan Tan Yun memuntahkan seteguk darah, dan sementara Tantai Sianer khawatir. "Memori reinkarnasi tabu, pengorbanan," ucap dari Tan Yun. Tan Yun menutup matanya dan melepaskan indera spiritualnya untuk menutupi darah dalam kehampaan, dan darah itu melayang di udara di bawah kendali indera spiritual. Segera, darah mulai menggeliat secara ajaib, dan untaian benang darah seperti sutra dipisahkan dari menggeliat. Setelah beberapa napas, itu berputar dalam lintasan misterius dan tak terduga di kehampaan. Kecepatan putaran semakin cepat, dan di bagian tengah untaian darah yang berputar, kata-kata, tabu memori reinkarnasi, muncul. "Ayah mertua, akan ada banyak fragmen memori yang keluar dari jiwamu nanti, dan kamu mungkin mengalami sakit kepala yang membelah, tapi jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja." Setelah Tan Yun memperingatkan, dia meludahkan kata, "Pergi." Segera, peta darah yang terbentuk dari darah dalam kehampaan dicetak di dahi Su Yu dan menghilang. Jika Anda dapat melihat ke dalam pikiran Su Yu, Anda akan terkejut menemukan bahwa peta darah terbang ke kedalaman pikirannya, dan kemudian dibagi menjadi 10, mengalir ke 3 jiwa dan 7 jiwa. "Ah!" Su Yu menjerit menakutkan, dia merasakan sakit kepala yang membelah, dan berguling-guling di perahu roh dengan kepala di tangannya. "Jangan khawatir, ayah mertuaku akan baik-baik saja," ucap dari Tan Yun, sambil menatap Sianer, Tantai Yu, dan Tantai Long yang sangat cemas. Saat berikutnya, Su Yu merasakan semburan fragmen memori mengalir keluar dari lubuk jiwanya, memenuhi seluruh pikirannya. Segera setelah itu, fragmen memori itu secara otomatis menghasilkan memori kehidupan sebelumnya di benak Su Yu. Su Yu melihat bagaimana dia menjadi murid sekte luar Huang Fu Shengzong dalam kehidupan terakhirnya. Dia melihat bagaimana dia berbakat, langkah demi langkah dari murid sekte luar ke murid sekte. Dia juga melihat bahwa ayahnya, Tantai Yu setelah dia turun tahta, dia menjadi master sekte dari sekte Huang Fu dengan penuh kemuliaan. Dia juga melihat semua proses yang dia bayar untuk sekte Huang Fu setelah dia menjadi master sekte, serta kelahiran putrinya yang berharga Tantai Sianer dan banyak lagi. Dan Su Yu melihat dirinya sendiri yang sibuk berurusan dengan mata-mata setelah menjadi raja lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan tiba-tiba mendengar berita kematian istrinya. Ketika dia berlari kembali ke kamar istrinya, dia melihat Tantai Sianer meringkuk di depan sofa,
dan tubuh istri di sofa sudah dingin. Ah, tiba-tiba, Suyu mengeluarkan suara sedih, dia menangis dan menangis, berteriak, "Maafkan aku," sepanjang waktu. Dia menangis, tetapi ingatan dunia sebelumnya masih muncul di benaknya. Ketika dia memikirkan istrinya, dia melihat Tan Yun, putra langit yang disukai, yang tumbuh selangkah demi selangkah dari murid batin untuk perjalanan yang sulit menjadi master sekte. Dia melihat orang berpura-pura menjadi Tan Yun dan membunuhnya. Gambar memori terakhir diperbaiki di area pusat pegunungan hukuman surgawi. Tan Yun menggunakan teknik reinkarnasi terlarang untuk membantu dirinya sendiri dengan sinar jiwa yang tersisa dan membuka terowongan reinkarnasi. Sejauh ini memori terganggu. Suyu tahu seluruh prosesnya dan tahu bahwa dia telah membayar terlalu banyak untuk Huang Fu Shengzong. Suyu bangkit dengan gemetar dari perahu roh, dan berlutut di depan Tante Yu, air mata mengalir ke mulutnya, dan dia menangis. "Ayah, Xiaoer kembali," ucap dari Suyu. Kalimat ini membuat Tante Yu menangis dalam sekejap. Tahukah kamu, ini hari ayah, aku telah menantikan kata-katamu siang dan malam selama 22 tahun, ucap dari Tante Yu. Setelah Tante Yu membantu Suyu berdiri, keduanya berpelukan sambil menangis bahagia. Kemudian, ketika Suyu melepaskan Tante Yu, Tante Xianer mengambil langkah maju dan menatap pria muda dan asing ini, dan akhirnya dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Tante Xuanzong yang terlahir kembali sebagai manusia, tidak diragukan lagi bahagia. Dalam kehidupan terakhir, dia bekerja keras untuk sekte, dan rambutnya beruban, dan hatinya hancur. Dan kali ini, Huang Fu Shengzong Tan Yun telah membantunya menenangkan perselisihan sipil dan menyelesaikan penyatuan, dan ada dua ayah, dan seorang ibu yang mencintainya dalam hidup ini. Tan Yun menyaksikan adegan reuni ayah anak yang menyentuh. Dia tertawa dan menangis, dan berpikir dalam hati, "Ayah mertua, ketika Yuner membantumu membawa Huang Fu Shengzong ke puncak benua hukuman surgawi, Yun akan menyerahkan sekte itu kepadamu," ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun tahu bahwa Huang Fu Shengzong masih akan menjadi milik Suyu di masa depan, dan dia akan melonjak pada saat itu. Sebelum kenaikan Yu Hua, Tan Yun ingin membantu Suyu membersihkan semua rintangan dan semua musuh. Pada saat yang sama, Tan Yun iri pada kehidupan setelah kematian Tante Xuanzong, dan dapat bertemu dengan ayah dan anak perempuan dari kehidupan sebelumnya. Melihat foto reuni mereka, Tan Yun tidak bisa menahan perasaan sedih. Orang tua, kerabat, dan teman-temannya di kehidupan terakhirnya semuanya meninggal secara tak terduga. Saya tidak punya waktu untuk mencintai keluarga saya di masa lalu, tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu mereka lagi. Tidak ada yang lebih sedih di hati Tan Yun daripada ini. Setelah itu, Suyu bertanya tentang situasi Huang Fu Shengzong saat ini. Ketika dia mengetahui bahwa hanya dalam 22 tahun, Tan Yun telah menyelesaikan perselisihan sipil, membantai keluarga Jin dan sebagainya, dia merasa lega dan bersemangat. Suyu yang memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalu dan sekarang, memiliki cinta yang tak terhindarkan untuk kerabatnya di kehidupan masa lalu dan sekarang. Jadi Suyu menyarankan agar Tante Yu menemaninya kembali ke kampung halamannya saat ini, dan kemudian menghubungkan orang tua dan kerabatnya dengan Huang Fu Shengzong. Tante Yu langsung setuju. Kemudian, Suyu memimpin, Tante Yu memegang tangannya dengan penuh kasih sayang, dan terbang menuju kampung halamannya di udara. Tan Yun menarik Tante Xianer dan mengikuti dari dekat. Sementara Tante Long membawa kepala pelayan Liu yang tidak sadarkan diri, dan mengikuti di akhir. 2 hari kemudian, semua orang datang ke kampung halaman Suyu dan melihat keluarga Suyu. Orang tua Suyu tahu bahwa ketika putra satu-satunya mereka adalah reinkarnasi dari Master Sekte Huang Fu Shengzong yang lama, mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun karena terkejut. Kemudian, orang tua itu perlahan menerima kenyataan bahwa putranya masih memiliki ayah,
paman kedua, seorang putri dan menantu laki-laki di kehidupan sebelumnya. Pada titik ini, tidak sulit untuk membayangkan bahwa keluarga Su, sebuah keluarga budidaya kecil di kota kecil terpencil dari dinasti suci Huangfu, akan tumbuh dalam ukuran dari waktu ke waktu, dan bahkan melambung ke langit. Dalam sekejap mata, 6 hari lagi berlalu. Su Yu ingin seluruh keluarga memasuki Huangfu Shengzong bersamanya, tetapi orang tua Su Yu akhirnya memutuskan untuk tidak pergi. Ketika Su Yu hendak pergi, orang tuanya memegang Tante Yu dengan erat dan berkata, "Jaga putra kita," ucap dari orang tua Su Yu. 2 hari kemudian, Tan Yun dan yang lainnya kembali ke Huangfu Shengzong. Tan Yun segera mengirim 5 leluhur penegak hukum untuk duduk di keluarga Su untuk membantu keluarga Su mengembangkan kekuatan mereka. Kemudian, Tan Yun mengumumkan berita tentang reinkarnasi Master Sekte Lama ke seluruh sekte, dan meminta semua orang untuk pergi ke Gunung Kuno Huangfu untuk menyambut Su Yu. Di atas Gunung Kuno Huangfu, di lapangan Tiangong yang terapung, lebih dari 7 juta murid memandang Su Yu di atas 9.999 anak tangga, bersemangat. Su Yu menatap sekte yang akrab, pemandangan yang akrab, dan wajah-wajah yang akrab, matanya berlinang air mata. Tan Yun berdiri di udara, menatap kerumunan, dan berkata dengan senyum panjang, untuk menyambut kembalinya Master Sekte Lama, Master Sekte ini telah memutuskan untuk merayakan dengan sekte dan merayakannya selama 3 hari. Dalam 3 hari berikutnya, semua orang berhenti minum, dan benar-benar mencapai istirahat mabuk, ucap dari Tan Yun. Tan Yun bersandar di kursi dalam keadaan mabuk dan kabur, merasakan kenyamanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak perlu khawatir tentang musuh yang datang ke pintu. Alasannya sangat sederhana, tidak ada seorang pun selain dia yang dapat membuka pintu ke alam rahasia. Sekarang di gerbang alam rahasia, Tan Yun telah membentuk formasi pertahanan 12 cincin naga, bahkan jika yang kuat dari alam kenaikan datang, mereka tidak akan dapat menembusnya tanpa 20 hingga 30 tahun. Oleh karena itu, Huangfu Shengzong pada saat ini tidak dapat ditembus. Bulan yang cerah ada di langit, dan cahaya bulan seperti air. Boom! Ledakan keras dari pembukaan pintu raksasa bergema di lapangan Tiangong, membangunkan banyak orang yang sedang tidur. Wosh! Bayangan hitam keluar dari istana surgawi, melesat melintasi langit malam dan muncul di atas menara giok, berubah menjadi Song Huixin, wakil komandan pembunuhan, di depan Tan Yun. Pada saat ini, ekspresi Song Huixin sedikit aneh, tetapi dia terlihat serius. "Seseorang menyerang," ucap dari Tan Yun mengangkat alisnya dan bertanya. "Lapor ke Master Sekte?" "Tidak," ucap dari Song Huixin dengan jujur. "Bukankah aku mengatakan bahwa jika tidak ada yang menyerang, jangan ganggu aku selama 3 hari, ucap dari Tan Yun sedikit tidak senang. "Tuan, tenanglah," Song Huixin buru-buru berkata, "Tuan, ada seorang gadis muda di luar tempat rahasia yang mengatakan bahwa dia sedang mencari Anda dengan tergesa-gesa." Bawahan bertanya kepadanya ada apa, dan dia berkata bahwa wanita itu wanita Anda dan dibawa secara paksa, ucap dari Song Huixin. Tan Yun yang mabuk, bangun. Setelah beberapa menit, dia melirikmu menjalai, Zhong Wu Xiao, dan Shen Subing yang juga bingung, dan berpikir dalam hati, wanita saya semuanya di sini. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba berdiri. Dengan tergesa-gesa, dia meraih lengan Song Huixin dan mendesak, "Katakan padaku, ceritakan secara spesifik," ucap dari Tan Yun sambil memegang wajah Song Huixin. "Tuan, Anda menyakiti bawahan ini," ucap dari Song Huixin, wajahnya penuh dengan rasa sakit. Setelah Tan Yun segera melepaskan Song Huixin, dia berkata dengan jujur, "Gadis itu mengatakannya, dia hanya bisa mengatakannya ketika dia melihatmu, dan dia juga ingin melihat Nangong Ruksue," ucap dari Song Huixin. "Oke, aku mengerti," ucap dari Tan Yun.
Tan Yun berteriak, "Rusue!" Suara Tan Yun sangat keras, dan itu juga mengartikan arti terbakar dengan kecemasan. Dari pernyataan gadis itu bahwa dia ingin melihat Ruksue, dia bisa menebak bahwa itu pasti kecelakaan Nangong Yukin. Suara Tan Yun membangunkan semua orang, dan Ruksue juga terbangun. "Master Sekte, kamu." Tanpa menunggu kata-kata Nangong Ruksue, Tan Yun berkata, "Kakakmu mengalami kecelakaan, ikut aku," ucap dari Tan Yun. Tan Yun menghilang dari udara tipis dari gedung giok, muncul di alun-alun, dan membawa Ruksue ke udara dan pergi ke istana surgawi. Swiss Swiss Swiss. Sen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Tantai Xianer semuanya menyapu 9.999 langkah dan terbang ke istana. "Tunggu sebentar, ini adalah jalan pribadi dari organisasi pembunuhan saya. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa perintah Tuan," ucap dari Song Huixin langsung memblokir pintu masuk Tiangong dan menghentikan kelima wanita itu. "Nangong Yukin adalah saudara perempuanku, minggir," ucap dari Mu Mengyi berkata dengan cemas. Zhong Wu Xiao dan Tantai Xianer berkata dengan dingin bersamaan. Ketika Song Huixin ragu-ragu, Su Yu berkata, "Huixin, biarkan mereka masuk," ucap dari Su Yu. "Bawahan patuh," ucap dari Song Huixin berkata dengan hormat. Di dalam hatinya, Su Yu adalah mantan tuannya, dan dia masih patuh. Selain itu, dia keras kepala dan tahu bahwa jika Tan Yun ada di sini, dia juga akan membiarkan kelima putrinya memasuki istana surgawi. "Kamu belum melewati lorong itu, aku akan menunjukkan jalannya kepadamu," ucap dari Song Huixin meninggalkan sebuah kalimat dan memasuki Tiangong terlebih dahulu. Kemudian kelima wanita itu mengikuti dan menghilang di depan semua orang, dan saat ini terjadi kegemparan di seluruh lapangan Tiangong. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.